Alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya tidak memenuhi rumusan tindak pidana dikarenakan tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menyediakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi menjadi tiga, yaitu alasan pembenar umum, alasan pembenar khusus, dan alasan pembenar di luar undang-undang. Dari ketiga alasan tadi, masing-masing memiliki bagian-bagiannya sendiri, seperti alasan pembenar umum yang dibagi menjadi empat, yaitu A. Daya paksa yang diatur dalam pasal 18 KUHP, B. Bela paksa yang diatur dalam pasal 19 KUHP, C. Melaksanakan perintah undang-undang yang diatur dalam pasal 50 KUHP, D. Perintah jabatan yang sah yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pembenar khusus terdiri dari A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding terdapat dalam pasal 186 ayat 1 KUHP, B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri terdapat dalam pasal 310 ayat 3 KUHP, C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dan dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan terdapat dalam pasal 314 KUHP. Alasan pembenar di luar undang-undang diantaranya A. Hukum disiplin, B. Kewenangan jabatan, C. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana atau sifat melawan hukum tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Sama seperti alasan pembenar, alasan pemaaf juga dibagi menjadi tiga, yaitu alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Alasan pemaaf umum dibagi menjadi empat diantaranya. Yang pertama ada ketidakmampuan tanggung jawab yang terdapat dalam pasal 44 KUHP. Yang kedua ada daya paksa dalam arti sempit yang terdapat dalam pasal 48 KUHP. Yang ketiga ada bela paksa yang melampaui batas terdapat dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Dan yang terakhir ada perintah jabatan yang tidak sah terdapat dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Alasan pemaaf khusus yaitu yang pertama, mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum terdapat dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. Yang kedua, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan terdapat dalam pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu terdapat dalam pasal 166 KUHP. Yang keempat, ada pencurian antara suami istri yang terdapat dalam pasal 367 ayat 1 KUHP. Lalu yang terakhir ada insubordinasi tidak terjadi terdapat dalam pasal 164 ayat 3 KUHP. Alasan pemaaf di luar undang-undang dibagi menjadi dua. Yang pertama, tidak ada kesalahan sama sekali atau disebut dengan taksi. Yang kedua, alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa. Daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi KUHP tidak memberikan pengertian mengenai daya paksa itu sendiri. Karena itu, kita harus mencarinya di dalam MPT atau di luar KUHP. Jadi daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Menurut doktrin, daya paksa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi tiga. Yang pertama
pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Bela paksa. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut dengan alasan penghapus atau peniadaan pidana. Bela paksa memiliki beberapa syarat. Syarat-syaratnya diantaranya yaitu yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu dikarenakan tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang konyong-konyong atau mendadak seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungannya kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Contohnya misalkan ada yang menyerang dan memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih untuk membela. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Selain itu, bela paksa juga harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, seperti perasaan takut, khawatir, atau bingung, atau juga perasaan marah yang sangat. Melaksanakan ketentuan undang-undang. Melaksanakan ketentuan undang-undang atau disebut juga Wetlige Voorschrift diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang diantaranya, yang pertama harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang terakhir, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan. Melaksanakan perintah jabatan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, melaksanakan perintah jabatan yang sah, terdapat dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, terdapat dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila yang pertama ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kedua, kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Dan yang terakhir, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk. Alasan penghapus di luar undang-undang. Alasan penghapus di luar undang-undang dibagi menjadi dua. Yang pertama, diatur dalam jurisprudensi, dan yang terakhir dengan menggunakan alasan pembenar.